Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 30. Mau cari ibu baru untuk anak kita. Saat semua orang sibuk terisak pilu, tanpa sadar ada perubahan sinyal hari pada patient monitor. Yang semula menampakkan garis lurus kini sedikit bergelombang. Karin yang menyadari lewat perubahan bunyi di patient monitor lantas mengangkat wajahnya. Matanya seketika membelalak saat melihat tanda vital Nazila kembali berfungsi walaupun lemah. Ia pun segera bergerak mendekati dokter dan memintanya segera melakukan defibrilasi. Dokter tersebut belum paham lantas Karin menunjuk ke arah patient monitor. Dan para nakes itu pun ikut membelalakkan matanya. Lalu Karin segera mendekati Noran untuk memintanya menggendong Noval. Karena mereka akan segera melakukan defibrilasi. "Kak," panggil Karin seraya menarik pundak Noran agar menghadap dirinya. Dengan mata merah dan sembab, Noran menoleh ke arah Karin. "Tolong kakak gendong Noval sekarang." Di patient monitor menunjukkan jantung Ila kembali berdetak namun sangat lemah. "Kami harus segera melakukan defibrilasi untuk memacu jantung Ila, agar kembali berfungsi dengan normal. Doakan saja semoga Ila bisa segera sadarkan diri setelah ini," tukas Karin menjelaskan. Mendengar hal tersebut lantas Noran segera beringsut untuk menggendong Noval. Tapi sebelum itu terjadi, jemarinya yang tadi menggenggam telapak tangan Nazila dapat merasakan sedikit pergerakan di jari jemari Nazila. Diusapnya jemari itu lalu mengecupnya lembut seraya membisikkan sesuatu. "Sayang, aku dan Noval menunggumu. Aku mohon bangunlah. Kau tidak mau bukan anak kita memanggil perempuan lain sebagai ibunya? Kalau tidak mau, segeralah bangun. I'm still here waiting for you." Bisik Noran lalu mengecup lama dahinya. Setelah itu, Noran menggendong Noval keluar meninggalkan dokter melakukan tugasnya. Noran tak melepaskan dekapannya pada baby Noval yang kini telah reda tangisnya. Tapi jejak tangis itu masih terlihat jelas di mata baby Noval yang tengah terdiam. Seakan turut menunggu kabar dari dokter mengenai sang ibu. Ia seakan tahu ibunya sedang berjuang di dalam sana. Noran mengusap jejak basah di sudut mata dan pipi sang anak. Dikecupnya dahi baby Noval seraya bergumam. "Sayang, doakan ibu ya supaya ibu bisa sehat seperti sedia kala. Adek bilang ke ibu kalau adek dan ayah sayang ibu." "Ayah takut dek, ayah takut, ayah nggak mau kehilangan ibu. Bantu ayah dek, bantu ayah. Adek bilang ke Allah, ya Allah, tolong jangan ambil ibu Noval." Bisik Noran sendu penuh harap apalagi saat mengingat pergerakan jemari Nazila. Padahal sebelumnya Nazila sempat berhenti bernafas. "Lah, aku mohon, kembalilah. Kami menunggumu, kami menyayangimu, lah, sangat." Sementara Noran dan yang lainnya sedang menanti dengan harap cemas di luar ruangan. Di dalam, dokter dan perawat sedang berusaha menstimulasi kinerja jantung Nazila.
agar dapat berfungsi dengan normal kembali. Ditempelkannya alat defibrilator di atas dada kiri Nazila lalu menyalakannya, sehingga menghasilkan kejutan listrik yang dapat menstimulasi detak jantung pasien. Tubuh Nazila tersentak hebat hingga melengkung ke atas saat kejutan listrik itu menyentak dada hingga ke jantungnya. Dokter mengangkat defibrilator itu lalu menempelkannya satu sama lain. Kemudian menempelkannya lagi di dada Nazila lalu menekan tombol shock, sehingga menghasilkan kejutan listrik yang kembali menyentak tubuh Nazila. Dokter melakukan hal tersebut hingga beberapa kali, agar fibrilasi jantung yang acak kembali normal. Seakan berpacu dengan waktu, dokter menangani Nazila dengan hati-hati dan penuh kecermatan. "Dok, lihat ke bedside monitor," ucap salah seorang perawat yang ikut membantu sang dokter di ruangan itu. "Sayang, aku dan Noval menunggumu. Aku mohon bangunlah. Kau tidak mau bukan anak kita memanggil perempuan lain sebagai ibunya? Kalau tidak mau, segeralah bangun. I'm still here waiting for you. Bu, Anun, angan igalin Opal. Sayang, bangun sayang, aku mohon bangunlah, aku merindukanmu. Opal ayang ibu. Lah, aku mencintaimu, Bu, Opal mau cucu. Lah, aku merindukanmu, Bu, Atayayah alau ibunda Anun yayah, oh kali ibu balu, Opal ndak mau, Bu. Tit. Tiba bedside monitor yang berada tepat di samping brangkar pasien berbunyi nyaring. Dengan sinyal hari membentuk garis zigzag. "Dok, lihat ke bedside monitor," ucap salah seorang perawat yang ikut membantu sang dokter di ruangan itu. Dokter yang menangani Nazila pun segera menoleh dan mengembangkan senyum lega. Apalagi saat melihat kelopak mata Nazila yang terlihat bergerak. Lantas dokter meminta perawat yang menemaninya memanggil Noran, agar segera mendampingi Nazila. Dokter itu berharap Nazila segera membuka mata. Dengan suaminya yang menjadi orang pertama dilihatnya, pintu ruangan terbuka. Dari dalamnya keluar seorang perawat membuat Noran dan yang lainnya segera berdiri menghampirinya. "Tuan, alhamdulillah jantung istri Anda telah kembali berdetak. Dokter meminta Anda segera masuk ke dalam," ujar perawat itu menyampaikan pesan sang dokter, dengan mata berbinar penuh harap. Noran masuk ke dalam ruangan dengan baby Noval yang masih berada di dalam gendongannya. "Lah," panggil Noran saat telah berdiri di samping Nazila. Lalu ia membaringkan baby Noval tepat di samping kiri Nazila, agar tidak mengganggu selang infus yang menancap di pergelangan tangan kanannya. Noran menatap lekat wajah Nazila yang pucat. Tampak jelas dari kelopak mata yang tertutup itu ada pergerakan bola mata Nazila. Nazila seakan kesulitan untuk membuka matanya. "Tuan, terus ajak istri Anda bicara." Sepertinya ia masih gamang untuk membuka matanya, tukas dokter. Lantas Noran menggenggam erat telapak tangan Nazila dan mendekatkan wajahnya ke istrinya itu. "Lah, ini aku, Noran, suamimu. Dan ini
anak kita. Ayo sayang, buka matamu. Jangan ragu, jangan takut. Ayo, sayang. Perlahan-lahan, kelopak mata itu terbuka. Tiba-tiba Nazila merapatkan lagi kelopak mata itu membuat Noran kembali panik. Silau, ucap Nazila lirih membuat Noran membulatkan matanya dan tersenyum lebar. Alhamdulillah, ya Allah, lah, kamu telah sadar. Kamu benar udah sadar, sayang. Seru Noran dengan jantung seakan meletup karena perasaan bahagia yang membuncah. Lalu Noran meletakkan telapak tangannya di atas pelipis Nazila untuk menghalau silau cahaya lampu sehingga Nazila dapat membuka matanya. Bola mata itu tampak bergulir dengan kelopak yang mengerjap untuk menormalkan penglihatan yang sedikit kabur. Setelah penglihatannya jelas, menatap lekat wajah Noran yang terlihat lebih kurus dan berantakan dari biasanya. Mas, panggil Nazila. Ada apa? Kamu butuh sesuatu? Tanya Noran penasaran. Atau kamu haus, mau minum? Tawar Noran yang dijawab Nazila dengan anggukan. Noran pun bergegas menuangkan air putih dari teko ke dalam gelas. Kemudian meletakkan sedotan ke dalamnya lalu diulurkannya sedotan itu ke mulut Nazila. Belum sempat Nazila meminum air itu, Noran menoleh ke arah dokter. Boleh kan, Dok? Ia hampir saja lupa bertanya. Bukankah kadang kala ada pasien yang dilarang minum saat sadarkan diri? Dokter itu mengangguk. Barulah Noran memberikan air minum itu. Setelah selesai, Noran mengembalikan gelas itu ke atas nakas dan kembali fokus ke arah Nazila. Lah, makasih ya, makasih banget. Aku seneng banget. Sumpah, aku beneran seneng banget kamu udah sadarkan diri. Lihat, anak kita pun tersenyum bahagia lihat ibunya udah kembali. Ujar Noran dengan mata berkaca-kaca sambil memandangi wajah Nazila dan Noval bergantian. Dia, anak kita, Tuan. Ucap Nazila terbata-bata dengan mata yang mulai memanas. Noran mengangguk, beberapa detik kemudian ia mengerutkan keningnya. Tuan, I'm not your boss, lah, I'm your husband. Aku suamimu, ingat itu. Desis Noran tajam kemudian terkekeh sendiri. Karena sadar kalau mereka memang belum terbiasa berinteraksi layaknya suami istri. Disekanya sudut matanya yang basah karena air matanya yang jatuh. Please, jangan panggil Tuan lagi. Aku ingin menjadi suami kamu sesungguhnya, lah, imbuh Noran. Tapi, shoot. Bayi kita tampan, ucapnya lirih dengan mata berkaca-kaca. Ia bahagia karena telah berhasil melahirkan putranya ke dunia. Tiba-tiba ia mengerutkan keningnya saat mengingat kata-kata Noran tadi. Maksudnya Mas Noran, apa maksudnya tadi sadarkan diri? Iyalah, kamu tahu, kamu udah buat semua orang panik. Kamu mengalami koma selama 1 bulan setelah operasi. Operasi? Ya, kamu melahirkan secara caesar. Selang tak sampai 2 kali 24 jam kemudian, kamu melanjutkan operasi transplantasi ginjal.
Kami pikir setelah operasi selesai, kamu akan segera bangun dan sembuh seperti sedia kala, tapi ternyata kamu gak bangun. 34 hari, tepat 34 hari kamu tidak sadarkan diri. 34 hari kamu memejamkan mata hingga membuatku hampir putus asa. 34 hari juga baby kita kehilangan ibunya. Tutur Noran. Mendengar penuturan begitu panjang itu sontak saja membuat Nazila mengerutkan kening. Tak sadarkan diri selama 34 hari? Aku mohon jangan pergi lagi. Aku mohon jangan tinggalkan aku lagi. Aku gak sanggup. Lah, cukup beberapa bulan ini kau pergi. Cukup 34 hari ini kau tidak sadarkan diri. Jangan lagi, aku gak akan sanggup kalau harus kehilangan dirimu lagi. Aku sangat menyayangimu, lah. Aku sungguh mencintaimu. Lirih Noran sambil menggenggam erat tangan Nazila dan mengecupinya lembut. Nazila terdiam mencerna setiap penuturan Noran. Tiba ia mengingat sesuatu. Sesuatu yang didengarnya saat matanya masih terpejam. Benarkah? Bukannya kalau aku gak bangun Mas mau cari ibu baru untuk anak kita? Tutur Nazila dengan mata yang masih terlihat sayu. Bersambung.